Subhanallah. Subhanallah. Bun, kamera nyalakan, Bun. Baik, teman-teman. Maksudnya suara ini yang ditakutin sama warga. Baik, teman-teman. Ini sudah terbukti jika kita menggunakan cahaya api, suara itu terdengar sangat keras dan nyaring banget di telinga. Iya. Dia memang menakutkan, Mas. Memang menyeramkan banget ya suara itu. Berarti kita akan mendekat terhadap suara tersebut dengan harapan kita tahu sebenarnya sumber suara yang menakutkan ini berada di titik mana. Ini yakin, Mas, nggak pakai senter kalau mendekat ke suara itu. Kalau pakai senter ya belajar dari tadi malam. Kita tadi malam eksplor pakai senter, kita tidak temu apa-apa. Nanti turunin langsung ya. Medannya juga kita belum pasti paham gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Senter tetap standby di saku. Iya. Nanti sewaktu-waktu kalau membahayakan kita harus kabur, kita sudah bisa ambil senternya gampang. Oh, ya maksudnya informasi gue kan. Ayo. Ya. Sini. Itu sumber suaranya dari sebelah sana, teman-teman. Ya. Popo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Popo mau kemana? Popo? Kau itu siapa? Saya suruh. Udah sembrani. Iya. Saya sedang mencari asupanting. Apakah suara itu adalah asupanting? Saya melihat ada banyak yang dipimpin oleh satu makhluk berbadan kekar, memiliki gigi yang sangat panjang dan berambut, dan makhluk di sekitar. Saya rasa itu adalah kurcaci. Kurcaci itu apa? Seperti anak buah yang mengikuti, yang siap untuk diperintahkan kemana saja. Popo mendengar suara seperti apa? Suara teriakan. Itu dia. Itu adalah suara Asupati yang memimpin banyak kurcaci. Dengan bahasa seperti itu, Asupati sedang memberikan ataupun memberikan perintah kepada kurcaci-kurcaci yang mengikuti. Hati-hati, Popo. Kenapa kau memanggilku Popo? Bukankah Popo sekarang tuanku? Sudah menganggap. Gara-gara ini ininya di saya. Seperti yang saya ucapkan. Siapapun yang memegang rumah saya, itu adalah Popo saya atau tuan saya. Kita bersahabat saja, jangan jadi orang tua dan anak. Carikan saya tuan ataupun Popo. Duduk. Tunggu dulu, untuk masalah itu tunggu dulu. Yang ingin saya tanyakan, itu jauh nggak dari sini suara? Tidak terlalu jauh. Lalu, tapi jika Popo datang ke sana, mungkin saja akan kesulitan. Dengan jalan yang sangat ditutup oleh ranting-ranting yang sangat besar. Lalu akses mana? Akses apa? Jalur mana yang harus saya tempuh agar kau menunjukkan lokasi dari makhluk tersebut berada? Sebenarnya, jika Popo berjalan terus lurus ke depan, nanti akan sampai. Ada satu pohon yang memang menjadi patokan di mana saya tadi melihat Asupati ini. Lalu, kamu mending antarkan saya saja. tunggu dulu, Mas.
Itu rupa bentuk si kurcaci apakah sama dengan si tuannya yang tinggi besar itu? Tidak. Tidak. Kurcaci itu berbadan kecil, tapi berwujud tua dari mukanya ataupun kulit. Beda dengan yang memimpin atau yang sering disebut Asupanti. Dia berbadan besar, bermoncong panjang, bertaring, dan tatapannya sangatlah tajam. Dia berjalan dengan 4 kaki atau 2 kaki? Berjalan dengan 2 kaki. Oh, badannya seperti manusia. Seperti manusia, Kepalanya seperti hewan anjing. matanya, sorot matanya. Oh, mungkin lebih tepatnya kayak serigala ya. Anjing hutan. Ya, seperti anjing hutan. Ya udah, jika seperti itu, ayo kasih jalan saya menuju ke sana. Nanti saya akan tunjukkan kepada Popo untuk datang ke sana. Tapi siapa Tuhan saya sebenarnya? Tarikan saya Popo ataupun tua. Saya berjanji dan saya bersumpah. Saya tidak akan menyesatkan siapapun yang nantinya akan menjadi Popo saya ataupun Tuhan saya. Dan saya tidak akan menggoyangkan keimanannya. Saya pun menganut kepercayaan seperti Popo. Demi Allah, saya bersumpah. Nah, memang kamu cari Tuhan ngebet banget itu apa pengen bermanfaat atau bagaimana? Saya merasa selama hidup saya belum. Saya menginginkan hidup saya ingin berguna kepada makhluk-makhluk lain. Tolong Popo. Iya, iya, iya. Ya saya paham. Ya nanti saya carikan Tuhan buat kamu, Surojo, kuda sembrani. Ya. Terima kasih. Untuk malam hari ini tolong ayo tunjukkan dulu. Perihal yang merawat kamu nanti banyak. Kamu tenang saja. Kau tidak usah khawatir. Aku tidak punya tuan. Banyak teman-teman saya yang pengen punya anak sepertimu. Iya, benar. Baiklah, saya akan menunggu. Dan saya akan mengantarkan Tuhan kepada sumber suara. Dan saya pun akan mencarikan jalan yang paling mudah untuk Popo jalan ke sana. Ayo, ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti saya, Popo. Jangan Siap, cepat-cepat. Ya. Nah, Jadi sudah jelas. Nah. Si Asupanting itu memiliki rombongan ya. yang disebut tadi Kurcaci. Tapi kita belum bisa memastikan jumlahnya seberapa ya Pak Gembok. Ya belum, makanya kita lagi ya Surojo ya dipanggil Surojo. Ya lah nemu jimat malah manfaat ya jimat. Bisa ngelunjukin jalan lumayan. Ya, ngikutin kuda ini. Hah? Ngikutin kuda. Ngikutin kuda sembrani dulu yuk. Subhanallah. Terus, ya apa tadi cekelannya? Suara sepatu. Baik teman-teman, ini benar-benar suaranya sudah sangat keras. Berarti itu menandakan asup samping-sampingnya juga sangat dekat dengan kita ya. Namun di sini kita bingung ini. Ya minim banget cahaya kayak gini deh. Apa Kita nggak mau? nyalakan senter, nanti langsung hilang, kita malah tidak bisa melihat sosoknya secara langsung. Gitu. Paling ini, di balik semak-semak ini nih, di sebelah sana. Ini ada semak-semak teman-teman. Mungkin sekitar di balik semak-semak inilah makhluk itu berada. Nyalain Pak ya Mas? Nyalain Pak senternya. Sekarang jenengan gimana? Nanti kita pikir dulu. Nah hanya percuma kita jauh-jauh pengen tahu ujung-ujungnya. Kita sih sebenarnya nggak tahu itu si Asupanting takut cahaya apa enggak. Yang jelas ketika kita nggak pakai baterai kita langsung mendapatkan sesuatu yang
Nilai plus maksudnya loh. Orang itu mau malah anak nuk-nuk. Ah, Suaranya keras banget ya, Pans. Iya. Semua warga ketakutan modelnya kayak gini suaranya. Iya. Coba kita pelan-pelan. Surojo. Assalamualaikum, Popo. Waalaikumsalam, Surojo. Asupan tepat ada di darah hanya 7 lah dari Popo pergi. Dia sangat takut dengan sinar ya. Nah, bagaimana? Apakah Popo ingin mendekat ke sana? Bahaya kayaknya loh. Kita ngapain? Kelihatan dia atau seberapa bahayanya dia kita belum tahu. Kalau langsung mendekat terlalu bahaya. Apa kita pancing? Atau Mungkin dengan saran dari Popo itu jauh lebih baik. Setahu saya dan sepengalaman saya, makhluk berwujud seperti itu sangat senang dengan bau-bau yang amis. Sebenarnya tujuan saya malam ini satu. Yang penting saya lihat wujudnya dulu. Penasaran. Seperti apa wujudnya? nah, Tapi jika Popo mendekat ke sana, itu sangat berbahaya. Apalagi Popo membawa cahaya walaupun tidak seterang. Seperti tuanku dulu membawa penerang. Enter. Ya. Nih. Lebih baik Popo mencari sesuatu yang berbau amis. Popo bisa melihat dari kejauhan agar lebih aman, Popo. Ah, ya. Baiklah. Nanti saya coba pikirkan ya. Terima kasih, Surojo. Sama-sama. Tugas apa lagi, Popo, yang saya harus laksanakan? Terus nanti, kamu yang penting tetap di sini, jangan kemana-mana, Surojo. Apakah saya boleh kembali ke rumah? Saya, Popo. Mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. nyari apa ya? Burung. Nyari burung untuk sembelih. Pakai apa? Ya apa? Berarti apa? Nyari yang amis-amis. Bunga apa sih, Mas? Ya kita kan Oh. butuh wujudnya kayak apa agar kita bisa mengetahui anatomi tubuhnya itu pergerakannya kayak apa, membahayakan apa. Sedangkan kita kan tidak mungkin menggunakan cahaya terang ke sana. Maka dari itu yang penting kita bisa melihat bentuk tubuhnya dulu. Bunga mau dipancing. Iya. Paling indah ya kita taruh cahaya lilin, contohnya nih. Kita pancing dengan yang amis-amis. Kita lihat dari kejauhan dulu. Amis-amis. Oh ya, cuma kendalanya di amis-amisnya ini. Kalau lilin kita masih akses toh. Amis-amisnya dari mana coba? Lilin sih banyak. Kodok sekilo. Malah kodok. Bikun ngajinya. Amis kan? Amis. Ya, Mas. Saya kan habis makan telur asinnya yang diberikan Pak Warsa. Lu kasihin. Maksudnya, terus kamu kayak Habis buang air makan. besar. Buang air besar. Ngapain habis mambutahi seorang amis goblok. Ya. Aku tadi habis makan telur asin, Nah, bandeng, tongkol. Amis Terus? semua itu. Ya maksudnya, kodek baik kamu tahan gimana? Aku malah nggak keluarnya tai itu. Gimana? Kamu kapan? Tadi waktu mau berangkat, Mas. Telur asin dari Pak Warsa itu. itu habis banget itu. Kamu bisa kalau dimutahin? Lah kodek, baik kodek. Kamu tuh tai ngomong. Lo nggak mungkin guntai bok menunggu. Sokun gak mikirin tai memang kok. Ayo ambil saja. Lo goblok. Harus jadi tahu itu ya bukan makanan yang baru dimakan lah. Di mana-mana baru dimakan ya pasti
belum ditahi. Ya siapa tahu pencernaan kamu lah. Apa udah kodak lah. Kita cari tempat yang paling kira-kira kita bisa apa namanya, mancing dan kita posisinya aman. Oh, iya Nanti iya. masang lilinnya kayak gini mas, biar kelihatan. Nah, berarti cari ranting dua, Wah, nanti muntahan Marcel di tengah. lilinnya banyak Iya, di ranting itu. ya kan jelas gambarnya nanti. Oh iya. Gitu aja. Ayo siap-siap, cari ranting Kamu dulu. siap-siapin ini muntahannya. Jangan sampai keluar yang Ini mau potong sih deh, mau potong. ini yang lumer. Satu lagi mas, bikin sini mas. Tuh. Aduh. Kurang ke. Bakal baik. Oh bisa. Lah kono malah aman bisa. Iya ya. Ya, sebentar lagi ke. Ya, sekali lagi. Wih, Orang kayak udah kok. mas ya. Siap kan. Kamu tahan lagi, kamu tahan. Kok di sini kotak. Perang nggak aku nih? Coba berdiri. Awas ya yang isin deh. Hah? Awasnya orang muta isin deh. Oh iya. Nah, bro. Hah? Setelah ini. Ya udah kono bae. Tuh, mulai. Coba mas. Gimana misalnya dari sana kelihatan nggak mas? Nih. Apaan? Astagfirullahaladzim. Gue ada sesuatu gue. Ada sesuatu. Nani. Mundur. Cukup bro, Mas. Cukup. Wis. Ikat aku. Mundur. Cukup apa? Apa? Tunggu. Sampai banget. Bener yang dikatakan itu davin itu. Matanya merah. Ini ditangkap apa gimana mas? Sembarangan yang perlu kita lihat dulu bentuknya. Mundur. Kamera taruh situ wis. Jompel.
mendekat, mendekat. Ya, Mas. Sangat jelas di sini ya teman-teman ya. Makhluknya memang. Awas bang, injak. Dari oret bang. Bisa gambarin anak buahnya saja wujudnya kayak gitu. Sini mas, sebelah sini mas, biar penjenengan kelihatan. Wah, aku. Iya, gara-gara kumangan lokasi dari Pak siapa? Tadi kita lihatnya terlalu jauh, coba kita cek di kamera dulu Pak. Kayak apa dari dekatnya? Ini Gun, kamera Gun, matiin dulu. Pengen lihat dari jarak dekatnya. Baik ya teman-teman ya, kita tadi sudah melihat videonya. Ternyata sosoknya itu begitu mengerikan. Benar. Badannya kekar, tegap, Iya. tingginya itu melebihi saya. Saya saja udah 180 lebih, 184 cm. Mungkin itu hampir 2 meter lebih. Hampir 2 meter. Dengan kepala yang begitu besar, ya, Iya. taringnya yang panjang, kukunya panjang, taringnya juga panjang, berbulu, ya. Badannya itu seperti kulit yang kering, Iya. ya kan tadi kan? Seolah-olah itu kayak mirip singa. Jadi yang bulunya sangat lebat itu di bagian kepala, di tangan, kaki itu tipis. Entah itu bulu yang berwarna merah, apakah memang kulit dia yang berwarna merah, masih belum paham ya. Bulu, Mas. Itu bulu ya. Saya lihat sesama itu bulu yang warna merah. Iya. Kita lihatnya dari kejauhan, sedangkan Kamera sih dekat. kamera dekat. Kita lihat dari kejauhan. Itu ya teman-teman. Suaranya tuh ya, kalau begitu diputing. Denging ya, Iya loh mas. Sampai sekarang pun kayak. denging ya. Iya masih. Informasi dari yang makhluk yang kemarin yang menerangkan bahwasanya suaranya itu sampai menusuk di hati, benar berarti. Nah, saya mengingatkan ke suatu kejadian dulu. Monggo teman-teman coba ingatkan kami. Barangkali ada yang waktu itu sudah menonton tim Gase. Ya. Waktu itu tim Gase itu berhadapan dengan siluman anjing. Oh. Aul mas. Aul. Ya. Dimana kita pancing sampai pakai kambing, jago, ingat ya, Iya, usus. itu juga pernah. Kalau ayam itu kanibal. Oh iya. Kanibal mah Ayam mas. hari nyolong-nyari. Iya, tapi kan kita pernah pancing pakai ayam digantung. Tolong hari-hari. Iya. Serius? Itu kanibal. Iya. Hari-hari bagi. Sebenarnya bukan kanibal itu ya teman-teman ya. Cuma saya yang Menamainya. kita menamainya karena menakutkan. Kalau yang 40 itu mas. Babet. Babet. Yang makanin itu. Babet. ini. Kalau Yang pakai baju biru. Babet. pembuangannya yang banyak itu. Sarangnya. Dan sampai 30 lebih ya. Ratusan rombongan babet itu. Wawat itu. Iya. Akhirnya ternyata ketika kita bongkar menyembahnya Berhala. kalau yang tinggi banget itu. Ya, patung berhala. 15 meteran kayak pohon kelapa lah. Nah ini yang jenengan tadi bilang mirip sama makhluk yang tadi di aul-aul itu kayak gitu bentukannya. Cuma beda size-nya saja, ukurannya. Besaran yang aul, Nah, kalau aul kecil ukuran kita manusia lah. normal. Ya kalau ini kan kepalanya juga gede banget. Iya. Badannya kekar, kalau aul nggak kekar. Kayak Krempeng kayak gitu ya. krempeng dan hoong ya.
Ya. Oh berarti serigala nggak makan. Mungkin. Terus Ya, juga mungkin kalau ya. Aul itu sering nyolong ternak-ternak. Kalau ini belum ada Nggak kabar ya. bersuara. Nggak bersuara. Dulunya nggak beracun. Ya, Nah, Itu ya teman-teman ya. Coba nanti teman-teman sarankan dulu pakai apa ya, saya pernah ngakalin itu. soalnya dulu Aul itu juga sempat kita tangkap terus digotong itu loh mas. Ya, Iya pernah. yang dikasih obat tidur apa itu kan? Oh, itu mah Oh yang primitif. sering nyolong Ikan. saya. Udah aku tak intalan aku sama makhluk itu. Ikan yang di kolam. Iya kalau ingat itu. Nggak kesel sengaja aku. kita lagi jalan Ah. tiba-tiba nginjak anaknya. Injak Oh, lari ya. Kan ada kelari. iya ada Bukan kelari. Kayak injak. Ternyata turun kan. ada anaknya Nah, primitif itu. Dia omongannya Manusia hitam, Iya lah. bukan primitif itu kita yang kasih nama. ya, yang jenengan ada yang kasih nama itu sebutannya itu. Ya. Manusia hitam lebam, melebihi hitamnya. Nyerahnya pakai Saya. tangan. Ya saya ini. Kamu kayak tepung. Oh, Ada hijau-hijaunya. Videonya. Terus gue ingat. di mata wanita nggak tahu gitu. Pedih banget. Ya bodohnya menenggelam. Itu Itu ya, teman-teman pelet ya. terus luntur. Kita mungkin baru yang penting kita puas. Berarti sumber suara memang ada makhluknya. Jadi sewaktu-waktu kita kesini lagi kita nggak bingung mau cari siapa. Ya, ternyata kita sudah tahu dialah sumber dari suara yang meresahkan warga, yaitu asupanting mungkin namanya. Cuma nanti ketika ada istilah lainnya kita cari tahu lah teman-teman ya. Iya. Sementara ya asup panting dulu itu. Di Nah kampung. ini kita harus melangkah dari mana, kita harus atur strategi. Karena mengingat kita benar-benar belum bisa membaca karakter keganasan dari si asupanting ini. Sebenarnya kalau menurut saya yang paling penting itu kita memahami kondisi tempat ini, medan. Kira-kira kalau misalnya Betul. Oh, panas banget. Oh, pengen keluar. Yo, kader. Pengen metu pokoknya dalam manas sih. Waalaikumsalam. Saya benar-benar ingin keluar dari itu. Sebenarnya saya sangat penasaran. Bobo. Apa? Penasaran apa? Ji? Namanya siapa lupa saya? Surojo. Surojo. Penasaran apa Surojo? Bobo datang ke sini mencari makhluk seperti itu. Memiliki tujuan apa sebenarnya Bobo? Seperti ini, Surojo. Saya itu mendapatkan laporan dari warga tentang meresahkannya makhluk ini. Takutnya justru nanti berimbas nggak baik terhadap warga. Makanya saya pengen sekali kalau bisa ya mengetahui maksud dan tujuan dari makhluk itu kenapa berada di sini sudah 15 hari, 16 hari ini. sebenarnya para warga sih belum ada laporan yang melihat langsung. Cuman dari suaranya saja mereka sudah pada ketakutan, Surojo. Memang suaranya sangat mengerikan Bobo. Iya. Jika Bobo ingin mencari makhluk itu dan ingin membongkar sebenarnya makhluk itu memiliki tujuan apa, saya siap untuk ditugaskan mencari banyak informasi Bobo. Ya Apa? jika memang kamu tidak keberatan. Tapi bagaimana? Saya akan menjadi anak buah dari Bobo atau bagaimana? Nih, kalau kamu ikut saya sih senang-senang saja. Yang penting saya butuh keikhlasanmu. Soalnya apa? Soalnya nanti kamu kerja keras. Iya. Saya memang hidupnya itu bergelut langsung dengan bangsa-bangsa sepertimu yang jahat. Ya, nanti kalau memang itu memberatkan bagimu, ya nanti kamu tidak usah ikut saya. Tapi kalau kamu ikhlas, tulus lillahi ta'ala, yang mau ikut saya, kamu tinggal pilih teman-teman saya banyak nanti yang kamu kira-kira seneng siapa.
Ya, Nanti saya kasihkan rumahnya ke beliau. yang tidak mengandung resiko. Jika seperti itu, saya akan mengikuti saran dari Popo. Tapi untuk sementara waktu, karena Popo yang menemukan saya meminta agar saya ikut dengan Popo. Ya, Surojo, nggak apa-apa. Berarti nanti kamu cari tahu mengenai itu ya, makhluk itu ya. Baiklah. Sebisa mungkin, segamblang mungkin, Surojo. Soalnya satu, ya, dengan adanya kita mengetahui makhluk itu, kita itu sama saja menyelamatkan keresahan dan kegundahan tuh di sana warga. Kau tahu kan? Ya, Di sana pedesaan luas. ya. Ya sudah, Popo. Saya mulai sekarang akan mencari informasi tentang makhluk itu, Popo. Baik, terima kasih banyak ya, Surojo. Sama-sama, Popo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen punya tuan. Tinggal ya, kalau mau ikut-ikut aja ya, tapi ngebet. Pengen diakui keberadaannya gitu. Ya. Surojo, Memang terkadang jalan Jawa. ya, walaupun sekedar pengakuan ya, itu penting. Penting. Soalnya merasa tidak dianggap itu menyakitkan. Nah, itu ya teman-teman pelajarannya. Betul. Jika mungkin panjenengan kehadirannya sudah tidak diinginkan Mungkin salah tempat. dan sudah tidak dianggap, lebih baik dengan balik kanan. Cari tempat baru. Soalnya Yang apa? lain. Takutnya nanti dengan bersakiti. Ya, betul. Kadang-kadang salah tempat itu malah membuat marah banyak orang. Iya. Contohnya membuang sampah di depan teras rumahmu, ya otomatis kan salah tempat loh. Ya, So mining hand. iya, benar. Tempatkan pada tempatnya. Ini udah subuh teman-teman, mungkin kita istirahat dulu sambil berpikir dan nanti kita ceritakan ke yang Sarif mengenai apa yang kita temukan pada malam hari ini. Yuk, Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bun, Kepriwe sih, Mas? kita anggar terpaksa. Maksudnya, lemas banget loh, Dek. Kendaraannya dewek kasih atuh, Mas. Priwe? Liren di sini, Liren. Jauh, nek Nek jagong. Kenang apa sih orang kan degan? Karena pakunen dan sel. Lorone. Kram. Dicoba di sini, Mas. Satu nih, bisa ora? Asam urat sih. Loh, si Nom masih asam urat. Mau beli jus sih. Kalau asam urat orang padang nom tua. Mana kacang panjang? Melinjo. So. Penting. Iya benar gue ngomong. Tapi kan wingi seminggu. Wah, mau berapa orang nih? Pas makat. Gini kayak bagian gini kayak. Punten. Yesus prive. Cocok ri. Yang mana luka nih jenengan, Mas? Kenang selah motor. Oh, ini kena ini Legudukan. setelah motor. Orang mari-mari gara-gara Ya nu pas kerutan iku berbeda kaya luka ning dengkul. Ki maksudnya posisinya kan mari ngono kendaraannya satu. orang injak kayu. Jam mulane aku kan mau mikir soalnya luka sing disebabkan si makhluk tadi itu rata-rata kenanya kaki. Baik kena. Aku nak baik punidin baik. Dari Bonidin. Lah Jen yo. Ya sudah bener tadi. Bener kena dos. Maksudnya gamblang. Kalau ngerti penanganan lah Iya, yo. maksudnya apa nu efek hal kayak gue apa nu memang asam uratnya Kambuh. kambuh maksudnya. Ya wis. Aku banget nggak bisa jalan ya. Mobilnya siapa pak? Sim Kanan deh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya tabib wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa pagi-pagi? Ya, mohon maaf Tuan Tabib. Pagi-pagi buta seperti ini sudah memanggil Tuan Tabib. Ini saudara kita Ganang, kakinya terasa sakit, kaku, seperti susah digerakkan seperti itu. Katanya panas. Takutnya itu gara-gara makhluk yang sedang kita urus, racunnya itu mengenai kakinya Mas Ganang. Tapi Tunggu dulu. Apa kalian datang lagi ke hutan itu? iya, urusannya belum selesai Tabib. Sedangkan menurut informasi korbannya itu sudah mulai ada lagi anak kecil juga. Kalian masuk ke hutan itu lagi. Iya, Terus di sana seperti ini. yang dilakukan apa? Kan di hari pertama kami semua itu nggak menemui makhluk tersebut. Jadi hari kedua ini kita itu sengaja datang untuk kepengen lihat bagaimana bentuk dan wujud dari makhluk tersebut. Ya, Kami berhasil Tuan Tabib memancingnya dengan bau yang amis-amis. Tapi setelah itu kita mau beranjak pulang dan mau ke kendaraan, Mas Ganang tiba-tiba di tengah-tengah jalan badannya sakit, kakinya. Ah, ini agak enak ini kakinya di bawah. Kayak mengalir darahnya. Kaki di atas wah. Tapi kan racun dari makhluk tersebut kalau terkena kaki langsung baru bengkak atau baru merasakan sakit. Ini pakai alas kaki Tuan Tabib. ya. Coba nanti saya teliti. Saya periksa terlebih dahulu. Tapi Mas Ganang itu di kakinya yang satu ada bekas luka. Astagfirullahaladzim. Gimana, Beb? Kenapa nyebut Tuan Tabib? Ternyata kau terkena racun juga. Saya juga. Tapi racun itu belum sampai naik ke punggungmu. Hanya di batas pinggang ke bawah. Saya tanya, di sebelah sini dan sini terasa biasa kan? Biasa. Tapi jika di sebelah sini, Iya. ini, Ih. ini, Iya, itu sakit itu. kamu memakai alas kaki. Pakai sepatu Tuan Tabib. Coba diingat-ingat, apakah waktu masuk di hutan, apa namanya hutan itu? Hutan apa Gon? Gimping. Gimping tali. Dilepas alas kakinya atau tidak? Selama di sana? Tidak sama sekali. Tidak. Nggak ada yang melepas alas kaki Tuan Tabib. Karena kami tahu sebelumnya Tuan Tabib mengatakan racun itu bisa menempel di kaki dan menyebabkan bengkak. Kok ada luka? Ada. Coba. Itu luka terkena besi waktu di rumah. 99% racun itu masuk. Waktu pertama saya menjelaskan, memang racun filaria itu jika terkena kulit akan masuk dan menimbulkan bengkak dan rasa panas yang luar biasa. Iya. Tapi setelah saya pulang dari tempat itu, saya akan membawa ada sedikit sampel. Iya. Contoh, untuk saya teliti di laboratorium.
Terus? Ternyata racun itu setelah saya teliti, itu memang benar-benar ganas. Apalagi kalau ada luka. Tapi kan kita pakai kaos kaki dan juga alas kaki, Tuan Tabib. Itulah Merambat. Merambat lewat atas ini. yang kemarin saya informasikan, itu kan ketika terkena kulit. Ternyata setelah saya teliti dari laboratorium, uapnya itu juga ada racun yang bisa menyebar. Astagfirullahaladzim. Tuh. Dan Tuan Tabib, ada penanganan khususnya ini biar cepat. Ya, saya akan coba dengan ramuan yang saya ada. Mudah-mudahan bisa menetralisir. Baik, baik, baik. ada-ada aja yo, Jan. Ini sedikit perih. Kau bisa carikan Apa Tabib? agar jari ini satu dan yang lain jangan sampai nempel. Oh, menempel. Paling untuk Batu tidak sementara. apa-apa. Oh, batu. Semua jarinya Tuan Tabib? Yang penting ini bisa terpisah tapi tahu. Oke. Kau masukkan agar dia benar-benar terpisah. Jarimu buntak-buntak sekali. Kenapa tertanya banget? Enggak. Buntek. Kepalanya besar-besar ini. Biasanya mempengaruhi alat kelaminmu. Itu ilmu titen. Biasanya ya mitos atau tidak. Tapi memang kebanyakan banyak yang survei ketika lain kepalanya. Kelaminnya berotot ini. Tahan. Kau bisa ketawa ini tapi pasti kesakitan. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kali ini ada orang luka saya nggak iba. Gara-gara Kenapa saya mengatakan seperti itu? Agar dia tidak tegang. Ini salah satu cara di mana jika memiliki Itu jauh banget, Bib. alkohol mungkin Mas. bukan. Ini Udah itu. saya tadi memang mengunyah atau ramuan. Tapi itu dijamin sembuh apa enggak Tuan Tabib? Maksudnya Yang namanya makhluk tidak ada yang bisa menjamin sembuh. iya. Kecuali ada yang bisa menyembuhkan itu Gusti Allah. Iya maksudnya kan itu sudah melalui riset dari Tuan Tabib kan. Iya es. Bagaimana? Agak lemes, Bib. Nggak banyak hati. Tapi ini Tuan Tabib,
ini seharusnya dibuka terus apa kita harus memakai penutup kayak kaos kaki gitu supaya tidak ada bakteri apa gimana? Seperti ini. Ini sudah saya turunkan racunnya dan saya keluarkan. Hmm. Paling nanti kamu ketika sampai di tempatmu, kau ambil air 1 gayung, panaskan, ambil garam 2,5 sendok, 2,5 sendok. nanti dilarutkan di air yang panas dan ditambah daun jarum atau godong jarum. Ambil sedikit saja, tidak apa-apa. Nanti kamu tumbuk dan dimasukkan. Ketika kamu duduk, kau ambil wadah, kakimu yang ada lukanya direndam. Yang ada lukanya direndam. Ya, dua-duanya. Walaupun lukanya di sebelah sini, dua-duanya. Untuk Jangan pakai dasi dari mana? saya Iya. ada undangan. Tapi mengganggu ini. Tidak. Tadi undangan tukan bangun tidur. Justru saya habis sholat subuh mau berangkat, tiba-tiba dipanggil sama Deli. Oh, Keren. ya minta maaf Tuan Tabib. Ya tidak apa-apa. Ini malah lebih penting. Iya, iya, iya. Yang Ya. namanya menolong itu memang harus diutamakan. Apalagi sampai saat ini saya dipercaya untuk membantu makhluk-makhluk lain. Ya. Apalagi Tuan Tabib memimpin tabib dunia. Jangan sebutkan dunia. Loh, ayo nggak apa-apa. Itu kan suatu kebanggaan yang tidak apa-apa disebutkan. Jagat raya. Tidak, itu bercanda. Oh iya. Nah, mereka yang menyebutkan itu, Ya berarti nanti saya hanya menerima amanah itu, dipercaya. gelarnya nanti akan naik tabib semesta. Astagfirullah. Yang bisa menguasai semesta itu Gusti Allah. Kamu Saya tidak bilang Tuan Tabib akan menguasai semesta, tabib semesta. itu berlebihan. Tadi Tapi di desa. Itu lebih bagus. Saya ada undangan berangkat ke lumayan jauh. kemana sih? Mikrofonnya mana? Hah? Mikrofonnya mana? Ini Daerah yang dingin. daerah yang dingin, New Zealand, New Zealand, Malang. Himalaya, Bukan. luar negeri ya. Himalaya, Himalaya. Bukan. Zimbabwe. Di bawah Muncul. panas. Muncul. Wah, saya sudah menyebutkan New Zealand, ada yang muncul. Muncul itu lumbir. Dingin apanya Tuan Tabib lah? Oh, Gunungan kan. tapi kan panas mas. Muncul. Saya kira New Zealand, Himalaya. Teman saya banyak. Jauh atau dari sini? Enggak, tikang tikung. Hati-hati Tuan Tabib muntah nanti. Ya sudah, saya akan berangkat ke sana. Ya, wes, Ya. makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Nanti saya terendam. Berarti direndam aja ini Tuan Tabib. Tidak usah ganti. Apanya? Itu obatnya. Ya ini tak mau bayar ya. Tidak usah. Loh, pura-pura. Matur nuwun. Ya, sama-sama. Hati-hati. Jika lukamu belum Mereda. sembuh, kau bisa bungkus yang benar-benar rapat. Jika Oh. kau akan masuk ke sana. Oh iya iya iya. Siap. Dan kau juga Bakteri. apa madu masih Masih. makan itu. Oh iya iya. Sipasari. Ya, untuk menjaga. Yang namanya imun kan harus kita jaga dan tingkatkan agar penyakit-penyakit tidak bisa menembus ke badan kita. Baik baik. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muncul saya. Muncul Iya, lumbir. Mana? Oh peti aku guys. Dari balik. Nanti perjalanan. Iya, iya. Mari. Ya, mari banget sih urung. Saya cuman wis di tangan nih Miki.